kelulusan, di mana nanti ada dari back office ya, sisi back office ini ada validasi yudisium, kemudian nanti ada submenu validasi wisuda, di mana ini nanti akan ada keterkaitan dengan yang ada di portal ya, ada di portal. Nah, salah satu poin di SPK itu adalah yang pertama syarat dari pengajuan yudisium itu adalah mahasiswa yang sudah lulus ujian TA, kemudian tidak ada tagihan yang belum dibayarkan. Nah, di sini kita akan ke TA dulu. Saya akan menggunakan contoh data mahasiswa di pengelolaan ujian TA. Nah, di sini akan saya menggunakan contoh data. Sebentar, saya akan gunakan contoh datanya yang belum dinyatakan lulus TA. Nah, ini status TA-nya masih revisi ya. Nah, untuk kali ini akan saya coba untuk pengajuan di portal. Jadi si mahasiswa atas nama Konstansa ini akan saya coba ajukan eh, yudisium ya di portal akademik. Saya akan akses eh, portal dulu. Di akademik ini akan ada penambahan ya nanti. Ada pengajuan yudisium dan pengajuan wisuda. Pengajuan yudisium dan pengajuan wisuda, di mana syarat pertama itu nanti adalah yang tidak bisa mengajukan yudisium karena belum lulus ujian TA. Hingga tadi di akademik ya, karena statusnya masih revisi di TA-nya, maka ketika dia mengakses pengajuan yudisium, ini tidak akan bisa apa namanya mengajukan yudisium. Seperti itu. Nah, nanti di akademik akan saya coba dulu untuk pengelolaan TA-nya, kita coba luluskan, selesaikan, dan nanti statusnya lulus. Ini saya coba simpan. Ini sudah berhasil diselesaikan untuk status TA-nya. Kemudian ketika saya login sebagai mahasiswa di portal, nah ini akan terdeteksi. Yang pertama, belum pernah mengajukan yudisium. Di mana tadi kalau masih revisi dan belum berhasil diselesaikan untuk status TA-nya, maka akan ada proses di sini ya, pengajuan yudisium. Si mahasiswa ini sudah bisa mengajukan yudisium. Nah, untuk alurnya nanti bisa dari mahasiswa langsung klik ajukan baru. Nah, di sini sesuai di SPK untuk apa namanya list-listnya ya, field-fieldnya itu diantaranya nanti ada view-nya, nama lengkap, NIM, NIK, fakultas, jurusan, dan judul skripsinya atau judul TA-nya ya. Kemudian saat untuk prosesnya itu ada pemilihan sesi yudisium, di mana sesi yudisium ini sudah harus disediakan di akademik ya. Akademik nanti back office untuk yudisium sesinya itu ada di menu kelulusan, nanti di sesi yudisium ini sudah harus tersedia dulu master sesi yudisiumnya. Ini nanti bisa memilih, jadi si mahasiswa ini bisa yudisium di sesi berapa untuk pengajuannya ya. Kemudian nanti dokumen-dokumen yang terkait. Coba SPK, itu ada transkrip nilai, kemudian berita acara ujian, kemudian ada bebas tanggungan ya, bebas tanggungan, bebas tanggungan, kemudian dia ada detailnya ya, ini keterangannya juga ada, ijazah terakhir dan KK atau KTP, di mana untuk setiap file ini semuanya adalah wajib diisi. Ini sudah kita tambahkan pengecekan. Ketika tidak ada file yang diisi, ketika kita klik ajukan akan gagal, input tidak valid. Kemudian di bawah nanti ada notif merah ya, dokumen transkrip nilai belum dipilih dan seterusnya. Nah, untuk langkah pengajuan selanjutnya dari sisi mahasiswa ini bisa browse filenya. Browse file ini bisa berupa PDF atau gambar ya. Ini saya coba untuk PDF, gambar. Lihat dulu. Nah, seperti ini. Nah, setelah dari sisi mahasiswa mengisikan seluruh fieldnya secara lengkap,
maka dari sisi mahasiswa dapat melakukan pengajuan dengan klik ajukan. Nah, setelah ada notif ya, setelah tersimpan, Anda sudah mengajukan yudisium, dan status nanti adalah diajukan. Nah, ini diajukan, maka dari sisi back office, ini langkah selanjutnya adalah memvalidasi dari pengajuan yudisium mahasiswa. Nah, untuk validasi ini bisa diakses dari menu kelulusan, kemudian masuk ke validasi yudisium. Validasi yudisium, kemudian dari back office bisa memilih nanti di sini aksi pilih. Nah, dia akan masuk di sini dengan status diajukan. Seperti itu. Nah, untuk proses validasinya nanti dari admin akademik atau back office bisa klik validasi di sini. Klik validasi, kemudian akan ada info-info ya, di antaranya NIM, nama, prodi, tanggal ujiannya, nanti nilai tugas akhir, IPK-nya. Kemudian di bagian bawah ini ada dokumen-dokumen terkait yang diupload. Diupload tadi ya di portal, ada bebas tanggungan, berita acara ujian, ijazah terakhir, KK atau KTP, kemudian transkrip nilai, status validasi dan catatan. Nah, di sini bisa nanti ketika download ya, di sini bisa di view datanya. Di sini ada icon view-nya untuk cek dokumen. Kemudian di sini ada download juga. Kalau mau di-download nanti bisa klik icon download ya. Kalau admin, kalau ingin view aja nanti bisa klik icon view-nya. Nah, kemudian di sini setiap dokumen itu ada centang hijau dan silang ya merah ya. Artinya apa? Artinya ketika centang hijau berarti data sudah oke, tidak ada yang perlu direvisi. Misal di sini. Nah, ini boleh diberi catatan data sudah oke. Ini catatan per dokumen ya, Bapak Ibu ya. Kemudian berita acara ujian, misal butuh revisi, nanti bisa disilang. Nah, ketika salah satu ada di silang, ini langsung akan ke otomatis revisi dan tidak bisa diterima status validasinya. Misal, upload ulang berita acara ujian. Dan ijazah terakhir oke, kemudian kakak misal ada revisi, misal ijazah oke. Kakak ada revisi, kita pilih yang silang, kemudian upload ulang, KTP, dan transkrip nilai misal sudah oke. Oke, transkrip oke. Nah, kemudian di paling bawah ini kan sudah otomatis revisi. Kemudian bawah ada catatan secara umum. Mungkin perlu ada, ini kan catatan per dokumen ya. Kemudian nanti ada catatan secara umum. Jadi mungkin mohon segera dilengkapi. Oke. Nah, ketika sudah, nanti bisa klik simpan di sini. Validasi berhasil, statusnya adalah revisi. Kemudian ketika nanti mahasiswa balik ke portal mahasiswa, masuk ke menu pengajuan yudisium, akan ada statusnya adalah revisi. Dengan disertai dengan ini ya catatan-catatannya. Nah, langkah selanjutnya nanti mahasiswa bisa klik ubah untuk merevisi untuk si mahasiswa. Nah, ini catatan secara umum akan muncul di atas. Kemudian untuk setiap dokumen ketika tadi yang centang hijau dia statusnya adalah diterima. Untuk catatannya juga sudah dimunculkan. Kemudian kalau untuk yang sudah diterima ini sudah tidak bisa diedit dokumennya. Nah, kemudian untuk yang revisi, statusnya revisi, kemudian ada catatannya per dokumen, ini harus proses input ulang dokumen-dokumennya. Nah, setelah di-upload ulang, maka dari si mahasiswa bisa klik ajukan di sini. Nah, statusnya akan menjadi diajukan kembali. Kemudian dari si back office harus melakukan pengecekan kembali di validasi yudisium seperti ini. Nah, ini yang sudah oke ya tadi, sudah tidak bisa diubah. Kemudian nanti ada berita acara ujian, kita checklist ya, diterima, kita pilih terima, kemudian kita klik simpan. Nah, seperti ini. Nah, setelah divalidasi, data akan hilang dari validasi yudisium, kemudian kita cek dari sisi mahasiswa,
dia statusnya adalah diterima. Nah, diterima ini berarti langkah selanjutnya adalah dari back office itu tidak perlu mendaftarkan yudisium lagi di sini ya. Pendaftaran yudisium ini sudah tidak perlu. Sebentar tadi NIM-nya. Karena setelah proses validasi, pendaftaran yudisium sudah akan langsung otomatis masuk di pendaftaran yudisium. Langkah selanjutnya adalah tinggal back office akademik melakukan pengelolaan yudisiumnya. Ini di pengelolaan yudisium. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk pengelolaan yudisium itu adalah mencatatkan status kelulusannya. Nah, untuk apa namanya dari SPK sudah ya untuk yang yudisium, status pengajuan yudisium. Nah, eh, kemudian selanjutnya adalah terkait poin yang validasi yudisium sudah, kemudian yang wisuda ya. Poin pertama saya yang wisuda, syarat pengajuan wisuda adalah mahasiswa sudah lulus yudisium. Nah, ini adalah lanjutannya. Jadi ketika di sini ya, di pengelolaan yudisium ini kan belum dikelola, sehingga mahasiswa masih belum status lulus. Maka ketika nanti mahasiswa itu mengajukan wisuda, akademik pengajuan wisuda, nah dia akan muncul tidak bisa mengajukan wisuda karena belum lulus yudisium. Ini adalah alur lanjutan ya. Setelah pengajuan yudisium tadi dari back office nanti validasi yudisium, kemudian yang terakhir adalah pengelolaan yudisium di sini. Nanti dari akademik back office bisa klik yudisium, kemudian isi data-datanya. Ini sudah terisi otomatis, tanggal yudisiumnya mengikuti sesi yudisium, kemudian status lulusnya. Ini sih bisa diisi nomor surat yudisiumnya, tanggal surat yudisium. Nah, seperti ini kita klik simpan. Ketika kita cek, ini adalah sudah yudisium, statusnya adalah lulus. Nah, ketika sudah lulus, maka dari sisi mahasiswa, ketika mengakses pengajuan wisuda, dia akan muncul belum pernah mengajukan wisuda ya untuk yang mahasiswa belum pernah mengajukan. Nah, dari si mahasiswa itu bisa melakukan pengajuan wisuda seperti ini. Nah, detail dari SPK-nya adalah data view-nya dan nama lengkap, NIM, NIK, fakultas jurusan, nomor SK Yudisium. Ini sudah. Kemudian periode wisudanya ini juga harus disediakan dulu. Periode wisudanya ada di master kelulusan ya. Di kelulusan kemudian ada sesi wisuda, ini harus disediakan dulu ketika akan buka wisuda. Sehingga nanti dari sisi mahasiswa ini bisa memilih periode wisudanya. Periode wisuda, kemudian dokumennya, dokumen yang akan diupload sesuai SPK yang diminta itu adalah upload dokumen SK Yudisium, kemudian upload pas foto berwarna dan pas foto hitam putih. Nah, di sini nanti dari si mahasiswa bisa melakukan proses upload dokumen. Ini bisa PNG juga dan PDF. Nah, ini bisa langsung view ya. Kalau ingin di-download langsung dari si mahasiswa. Nah, langsung nanti ada proses kirim pengajuan. Nah, statusnya adalah diajukan. Langkah selanjutnya dari admin akademik ini bisa nanti cek di submenu validasi wisuda. Validasi wisuda, kemudian nanti tahun ajaran 2024-nya. Nah, akan muncul datanya pengajuan wisuda otomatis nanti akan terisi ya di pendaftaran wisuda ini. Ambil dari pengajuan wisuda ini adalah pengajuan wisuda nanti ada validasinya sama, hampir sama seperti di yudisium ya. Silang, silang, misal kita salah satu di kemudian revisi kita klik selesai. Oke, revisi ketika kita cek di portal nanti akan muncul revisinya. Seperti ini, maka harus melampirkan dokumen ya. Update-nya kirim revisi. Ini akan diajukan kembali. Dan kita cek lagi di pengajuan sudah diajukan kembali, validasi. Kita klik OK, terima, misal catatan di sini OK, selesai. Nah, dari portal ketika sudah divalidasi,
akan muncul status diterima. Setelah diterima, eh, dari back office tidak perlu lagi mendatakan di pendaftaran wisuda ya, di menu pendaftaran wisuda, karena ketika validasi data kan udah masuk. Saya login ulang lagi. Oke, kelulusan, pendaftaran wisuda. Nah, pendidikan kimia, dia kan sudah otomatis terdaftar di pendaftaran ya. Setelah validasi tadi sudah tidak perlu ditambahkan manual lagi, sudah otomatis. Nanti dari akademik cukup langsung pengolahan wisuda saja. Dan di sini pilih sesi wisudanya. Nanti bisa yang mengajukan siapa. Kalau sudah wisuda, maka bisa klik wisuda. Oke, yes. Ya, dicek statusnya adalah sudah wisuda. Oke, saya rasa untuk yang sesuai SPK sudah jalan nggih Pak Damis nggih. Jadi sudah nanti ini sebagai panduan juga ketika nanti ingin dicoba di server live, ini bisa dicoba untuk menstatuskan lulus. Terutama biasanya nanti yang status yudisium ya, validasi yudisium untuk menentukan bahwa mahasiswa ini adalah statusnya adalah lulus. Nah, ini kita cek ya, yang sudah yudisium dan wisuda, satu pendidikan kimia. Nah, ini statusnya adalah biru ya, sudah lulus seperti itu.